Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NM Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Seperti janji saya kemarin pas live streaming, hari ini saya akan membahas cara bermain Top 11 versi 2026. Dan agar pembahasannya bisa lebih mudah dimengerti, kali ini saya akan menggunakan akun baru. Ya, hari ini saya akan membuat akun Top 11 baru guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana sih cara main Top 11, yuk pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NM Top 11 Channel. Oke guys, jadi sekarang langsung saja mari kita buat akun Top 11 baru, yaitu akun Top 11 versi 2026 ya guys ya. Dan karena saya males bikin email, jadi kali ini saya akan menggunakan akun tamu atau ID tamu guys. Tapi saran saya buat teman-teman yang mau membuat akun Top 11 baru, usahakan kamu bikin akun Facebook atau bikin email baru guys. Jangan pakai ID tamu. Karena kalau misalkan HP kalian hilang atau perangkat kalian ke reset, otomatis akun kalian juga bakal hilang guys. Jadi usahakan bikin email baru atau bikin Facebook baru ya guys ya. Jangan pakai ID tamu. Nah, kalau sekarang saya akan bikin akun contoh saja guys. Jadi saya akan pakai ID tamu, dan nantinya kalau misalkan saya sempat, saya juga nanti bakal bikin email baru buat menghubungkan email baru dengan akun baru saya guys. Tapi sekarang saya akan login via ID terlebih dahulu ya guys ya. Oke, langsung saja mari kita mulai membuat akun baru Top 11 2026. Ya, ini dia. Akun ini tidak terhubung ke klub manapun. Ingin mendaftarkan klub baru? Siap. Oke. Widih, tampilannya keren juga Pak. Tapi kenapa nggak ada suara ya? Oh, ini dia. Ada guys. Ada guys. Ada tampilan gameplaynya seperti ini ya guys ya. Ya, ini dia tampilan awal Top 11 2026, hampir sama seperti tampilan gameplay Top 11 2025 guys. Jadi yang berubah cuma stadionnya aja guys ya. Sisanya masih tetap sama guys. Oke, manajer. Nama manajer kita ubah jadi, bentar. Oh, ini keyboardnya masih aktif ya. Sebentar, kita nonaktifkan terlebih dahulu ya guys ya. Kita nonaktifkan keyboardnya terlebih dahulu. Ya, untuk nama manajer bebas, kalian bisa pakai nama apapun, tapi kali ini saya akan menggunakan nama The Special One. Widih, The Special One. Oke, nama sudah kita ubah jadi The Special One. Kemudian untuk kebangsaan kita ubah jadi Portugal. Kebangsaan manajer ini berpengaruh terhadap pemain akademi yang bakal kalian dapati nantinya guys. Kalau misalkan kita pakai kebangsaan Portugal, otomatis nantinya pemain yang bakal keluar dari akademi remaja biasanya bakal dari Portugal. Sementara kalau misalkan kita pilih dari Indonesia, otomatis nanti pemain yang keluar dari akademi remaja pemain asal Indonesia. Sementara kalau misalkan kebangsaan klub itu berpengaruh terhadap pemain utama kita. Jadi pas kita baru bikin akun, misalkan klub kita asal Inggris, otomatis nanti squad kita juga kebanyakan pemain dari Inggris gitu ya guys ya. Oke, sekarang langsung saja mari kita lanjutkan di Special One. Pilih gaya klubmu. Sebenarnya untuk bikin akun baru seperti ini udah pernah saya bahas, tapi kali ini karena kebetulan Top 11 baru rilis update Top 11 2026, jadi kita bikin akun baru, dan semoga aja nanti pembahasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang baru main Top 11. Oh ya, buat teman-teman yang nanya, Bang, pakai perangkat apa buat main Top 11? Nah, saya pakai perangkat Xiaomi Pad 6 ya guys ya. Xiaomi Pad 6. Cuma kalau misalkan kalian mau beli perangkat baru, usahakan beli yang Xiaomi Pad 7 aja guys.
Jadi buat main game berat itu udah rata kanan semua guys, udah mantep lah, grafiknya udah keren banget, dan ya saya suka banget dengan desainnya yang mantap lah. Intinya buat main game berat udah rata kanan, intinya seperti itu ya guys ya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau beli, jangan lupa nanti beli via link yang sudah saya sematkan di deskripsi video ini guys. Oke, the special one untuk nama klubnya kita ubah jadi apa ya, FC Buteng aja ya, FC Buteng seperti biasa, FC Buteng. Jadi the special one Jose Mourinho kali ini akan menangani tim Tarkam, tim antar kampung. FC Buteng guys. Oke, untuk logo di sini ada beberapa pilihan ya. Di sini ada logo yang seperti target anak panah. Ini terinspirasi dari Inter Milan kemungkinan, kemudian yang ini terinspirasi dari Juventus. Kalau ini mungkin dari Milan. Nah, kalau ini dari AS Roma. Tapi kok sekarang logonya biasa banget ya. Jadi karena di sini kita tidak mendapatkan logo yang kita inginkan, saya mau coba keluar dulu aja guys. Kita keluar dulu aja, habis itu kita masuk lagi ya guys ya. Kita coba close dulu guys. Kita coba close dulu biar nanti kita bisa dapat logo dan jersey yang bagus ya guys ya. Biasanya kalau misalkan kita keluar, nanti ada pilihan logo dan klub lain guys. Oke, ini dia. Tapi masih belum nemu juga pak. Yang ini mirip Liverpool sih. Kemudian yang ini apa ya? Ini Chelsea mungkin. Yang ini Tottenham Hotspur. Yang ini masih belum nemu juga yang bagus. Jadi kita close dulu aja guys ya. Kita close dulu sampai nemu logo yang bener-bener saya sukai. Tapi kebetulan kalau misalkan kita bikin akun baru itu kan kita dapat logo dan juga jersey gratis. Dan jersey yang tersedia di saat kita bikin akun itu tidak tersedia ya guys ya, tidak tersedia di menu toko. Jadi usahakan kamu benar-benar memilih logo dan juga jersey yang kamu sukai. Oke, nah sekarang sudah ketemu nih guys. Ini logo milik PSG, kemudian ini Marseille, yang ini mungkin Monaco, yang ini apa ya? Mungkin PSG aja ya, tapi kurang begitu bagus juga sih. Waktu itu saya udah pilih yang M juga ya, ini ya Monaco ya. Monaco. Apa Marseille guys? Bagus sih, bagus. Tapi kita coba cari yang lain guys, siapa tahu ada yang lebih bagus ya guys ya. Kita cari siapa tahu ada yang lebih bagus. Soalnya ini kan akun baru, jadi jangan sampai kita nyesel guys. Jangan sampai pas udah kita pilih, tapi ternyata kita berubah pikiran. Harusnya yang tadi aja ya, yang harusnya yang mirip PSG aja ya gitu kan. Sekarang kita coba ulangi lagi, siapa tahu nemu yang lebih bagus. Kalau nggak ada mungkin saya pilih yang Marseille aja guys tadi guys. Ya, ini lagi aja guys. Tapi untuk jersey-nya sendiri di sini jujur aja jersey Marseille ini kurang begitu bagus ya guys ya. Kurang begitu bagus. Agak sedikit lebih bagus PSG sih, tapi kita coba lagi guys, itu doang pilihannya ya, pilihannya itu doang ya, harusnya ada lagi yang lebih menarik. Kalau misalkan nggak ada ya udah, nanti pakai jersey yang warna biru aja guys, biru tua. Kita pakai ID tamu. Oh ini ada lagi pak, yang ini mirip Borussia Dortmund ya guys ya, yang ini mungkin Borussia Dortmund, Munchen, sama ini apa lagi ya, yang kalau ini dari Jerman guys, kalau nggak salah dari Jerman ya guys ya. Ini yang Alonso ngelatih apa ya, saya lupa guys. Alonso latih apa ya, tapi masih kurang menarik juga guys. Jadi kita coba close lagi, kita pilih. Intinya yang saya benar-benar suka guys untuk jersey dan juga logonya ya guys ya. Bentar. Lah, balik lagi pak. Marseille.
Tadi yang warna biru yang mirip Chelsea mungkin jersey-nya lumayan bagus, tapi logonya kurang begitu menarik ya. Oke, oh ini dia. Ini agak sedikit berbeda Pak. Yang ini mirip Barcelona, kemudian ini mungkin Real Madrid, Atletico Madrid, sama Valencia mungkin. Tapi untuk logonya sih Barca bagus ya. Atletico lumayan bagus juga sih. Untuk logonya kayak Kapten Amerika. The Special One Atletico Madrid masih kurang menarik guys. Saya masih kurang menarik. Ada lagi nggak ya? Kira-kira ada lagi nggak? Kira-kira ada lagi nggak? Balik lagi Pak. Balik lagi Pak. Tadi kita nggak ketemu ke klub Inggris ya guys ya. Kita masih belum nemu. Tadi logo yang pertama kan kalau nggak salah ada yang mirip Liverpool juga tuh. Yang terinspirasi lah, bukan mirip, terinspirasi dari Liverpool mungkin. Nah, balik lagi ke sini Pak. Tapi kelamaan ding. Mungkin kita pilih yang ini aja ya guys ya. Kita pilih yang mirip Barca aja, ada biru-birunya. Logonya agak menarik tapi terlalu norak ya. Ini juga bagus sih, tapi coba sekali lagi guys. Coba sekali lagi. Kalau yang Barca jersey-nya agak kurang gimana gitu. Bentar. Nah, ini dia guys. Liverpool. Nah, ini jersey-nya lumayan bagus sih. Tapi logonya kurang begitu bagus ya. Logonya kurang begitu bagus Pak. Saya suka jersey-nya tapi kurang begitu suka dengan logonya guys. Gimana? Pilih ini aja ya guys ya. Yaudah pilih ini aja guys. Ya kenapa The Special OF sih guys? Harusnya ganti nama dulu ya. Pak. Bisa nggak ya kalau misalkan kita keluar lagi? Alah kadal. Kita lupa nggak ganti nama klubnya guys. Pakai edit tamu, ayolah. Ya nggak bisa, kocak. Kenapa The Special OF sih guys? Oke, jadi di sini kita harus memilih 3 pemain ya guys ya. Ada 3 pemain yang bisa kita dapatkan. Yang pertama penyerang, gelandang, dan juga back. Pertama di sini saya akan memilih back terlebih dahulu. Back, ada 3 back yang bisa kita dapatkan. Yang pertama Cunha, Puitis, Ford. Harganya beda-beda, 14, 10, 12. Nah, di sini saya akan memilih mungkin back yang harganya 14 token. Usianya 25 tahun, tapi yang ini 21 tahun ya. Yang ini 21 tahun, OVR-nya 79. Yang ini 23 tahun, 10 token. Nah, yang unik ini nih. Yang ini 23 harganya 10, yang ini 14 token Pak. Punya. Oke, saya pilih si full piece aja guys. Soalnya kalau kita baru main Top 11 nyari token itu susah banget ya guys ya. Jadi kita pilih pemain yang harganya murah banget. Dan saya akan memilih si full piece. Oke, kita pilih si full piece atau si Cunha ya. Cunha aja, fisik 90. Tapi posisinya DRMR Pak, DRMR. Kita butuh DC aja deh. DC aja guys. Biasanya saya pilih yang paling murah, tapi sekarang nggak jadi. Saya pilih si Cunha, pemain usia 25 tahun, harganya 14 token. Langsung aja kita pilih. Kemudian pemain kedua gelandang. Nah, di sini ada 3 gelandang yang bisa kita pilih. Yang pertama, De Cortile, versi 91. Untuk atributnya, skill menyerang 97, pertahanan 85, fisik 91. Jadi, gelandang ini serba bisa ya guys ya, fisiknya bagus. Untuk skill menyerangnya juga bagus. Sementara untuk si Martin
Dia punya atribut yang sama rata ya, ada di angka 80-an. Harganya murah, 10 token, sementara si Cipriano ini harganya 12 guys. Kita pilih si Martin aja guys, MC DMC. Kalau ini pemain mungkin bisa main seperti gelandang box to box. Oke, kita pilih si Marco Martin. Penyerang, nah ini penting banget guys, penyerang penting banget ya guys ya. Ada 3 penyerang yang bisa kita dapatkan. Yang pertama si Gonzalo. Untuk skill menyerangnya 111, pertahanan 72, fisik 89. Penyerang kedua yaitu si MC Gary. Untuk skill menyerang 104, pertahanan 77, fisik 74. Dan yang ketiga yaitu Jamieson, tapi posisinya AML, AMC. Dan di sini kita butuh striker, kita pilih yang murah aja guys. Sebenarnya kita bisa pilih yang mahal ya guys ya, bisa guys, tapi saya pilih yang murah aja, yang 12, yang 10 token aja guys. Kita pilih yang 10 token dan kita lihat 3 pemain sudah kita pilih dan total kita akan mengeluarkan dana sebanyak 34 token. Oke, langsung aja kita gaskan. Iya, ini dia 3 pemain baru. Apalagi? Oh, kita pilih kapten ya. Untuk kaptennya sendiri kita pilih si Cunha aja guys, pemain termahal kita guys, Cunha. Dan untuk formasi, rencananya kita akan pakai formasi 4-2-3-1, 4-3-1-2. Ada lagi nggak? Cuma itu doang pilihannya ya. Kita pilih yang netral aja deh. Kita pilih yang netral aja. Pilih taktik yang sesuai dengan formasimu. Oke, kita pilih taktik dengan mental tim menyerang. Fokus umpan perpaduan aja. Oke, lanjut. Saya sudah memilih pemain yang akan melengkapi skuadmu. Ayo masukkan mereka ke dalam tim inti. Oke. Berikutnya, mencari pemain lebih baik. Kamu perlu mencari pemain lebih baik. Kamu perlu pemain bagus untuk memenangi gelar. Saya akan mencari pemain untuk meningkatkan timmu. Kamu akan diberitahu saat sudah ada pemain potensial untuk direkrut. Oke. Kembali dalam 23 jam 59 menit. Berarti 1 hari, guys. Saatnya membangun kandang baru untuk timmu. Oke. Dana 1,5 juta. Tapi sebelum itu kita akan ubah dulu nama stadionnya jadi Stadion Tarkam. Ya, Stadion Tarkam ya guys ya. Stadion antar kampung, dananya 1,5 juta. Oke. Stadion Tarkam kita buat. Ya, ini dia stadion pertama kita. Sudah kita buat. Kamu masuk kualifikasi, menangi total 5 laga untuk bisa mengikuti liga. Oke. Kita akan coba lihat dan mainkan. Mainkan sekarang. OVR kita di angka 44,3 ya guys ya. Dan berhubung lagi pertandingan ya, di sini kita lihat saya akan membahas sedikit mengenai cara main Tough Eleven ya guys ya. Jadi saat kita baru main Tough Eleven, usahakan jangan boros guys, karena untuk dapat uang maupun token itu susah banget. Jadi di awal kita main Tough Eleven, usahakan kamu harus menjaga dengan baik keuangan klub kamu guys. Jadi untuk teman-teman yang baru main Tough Eleven, usahakan jangan boros. Jangan boros ya guys ya. Simpan uang kamu untuk musim depan, karena biasanya saat pertama kali kamu main Tough Eleven, lawan yang akan kamu hadapi juga belum terlalu sulit guys. Jadi usahakan token kamu ditabung. Oke, kita sudah memenangi 1 pertandingan. Kita akan mengklaim hadiah yang akan diberikan oleh Jose Mourinho. Jalan manajer yang pertama 9 booster kondisi, kedua 6 moral, kemudian yang ketiga latihan cepat. Oke, kita akan membuka latihan cepat. Nah, kita bisa pilih latihan cepat, kemudian mulai latihan. Nah, untuk form latihan sendiri bisa kita tingkatkan sampai 10, nanti kita akan bahas di part selanjutnya guys ya. Yang penting sekarang untuk bonus ketajaman pemain udah maksimal, kemudian klik selesai.
Nah, kita akan mengikuti instruksi dari Jose Mourinho ya, The Special One, dan kita akan mainkan laga langsung dengan menghadapi Berlin Spearheart. Oke, persiapan udah luar biasa bagus. Bentar guys, ngopi dulu guys, ngopi guys. Oke, gol tercipta. Satu gol tercipta lewat situasi bola rebound. Dan pertandingan selesai. The Special FC. Oh, belum guys, saya pikir udah selesai. Ternyata tendangan sudut kali ini tanduk saja dan gol tercipta. Kali ini Mitch Gary berhasil mencetak gol ke gawang Berlin Spearheart. Waktu berjalan sangat cepat. Tendangan sudut kembali kali ini Cunha. Oke, gol kembali tercipta. Kali ini Alberto yang berhasil mencetak gol. Jadi yang kita lihat di sini untuk gameplay pertandingannya masih sama ya guys ya. Entah itu versi 2025 ataupun versi 2026 itu nggak jauh beda. Mungkin perbedaannya ada di stadionnya aja guys. Kemarin udah kita review, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, pas saya ngabisin banyak token jadi saya hampir ngabisin 200 token buat melakukan pembangunan, dan saya hampir mengeluarkan modal atau mengeluarkan uang sebanyak 1 triliun guys, kurang lebih 1 triliun, kurang dari 1 triliun, hampir 1 triliun, bukan kurang lebih tapi hampir 1 triliun guys, buat membangun squad saya guys di akun kedua saya ya guys ya, akun Chelsea. Oke, kita mendapatkan 10 token dan uang tunai sebanyak 2,5 juta. Nah, di sini kita sudah bisa membuka pemandu bakat. Iya, pemandu bakat dibuka, rekrut pemain baru untuk squadmu. Oke, kita akan lihat pemandu bakat. Wih, gratis ya guys ya. Sekarang dapat pemain dari pemandu bakat gratis. Striker tadi kita udah punya. DC udah punya, MC udah punya. Berarti kita butuh pemain sayap. Kita butuh pemain sayap AMR atau AML guys. Usianya 27, 28, DL, DC. Mungkin AMC aja ya. 4231 kan butuh AMC juga ya. Pemain sayap adanya tua pak, tapi nggak apa-apa sih. Campino guys, Campino, Hernan Campino. Umpan 113, dribble 126, umpan silang 113, tembakan 125. Kreativitasnya 115. Oke. AMR si Goliath. Kreativitas 120, guys. Hugo Goliath. Kreativitas 120, AMC kreativitas 123. Reja Fajli. Tapi kita butuh penendang sudut ya, guys ya. Kiper, kiper 30 tahun kocak. Bentar. Ini 27 tahun, kreativitas 113, passingnya rendah, 91. Jadi saya akan ambil 115 si Hernan Campino aja guys, penendang sudut ya guys ya. Kita ambil secara gratis. Oke, satu pemain udah kita rekrut secara gratis dan kita bisa masukkan dia ke skuad utama tim kita guys. Mantap, skuadmu sekarang jauh lebih kuat. Tekan tombol menu jika sudah siap untuk lanjut. Siap. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita mainkan laga. Mainkan sekarang. The Special OFC. Nanti kita ubah untuk nama klubnya ya guys ya. Dan untuk ganti nama klub biayanya 5 token guys. Tadi saya lupa soalnya nggak ganti nama klubnya dulu guys. Sekarang pertandingan berlangsung dari menit ke-12. Lumayan lama juga guys gameplaynya guys. Lopez, Freitas di sana, dan gol tercipta Mitch Gary. Oke, selebrasinya see you guys, mantap banget ya. Selebrasinya see you guys.
Wiu, wiu, wiu. Oke, waktu berjalan sangat cepat, tapi bagus sih, bagus. Kalau dulu kan kita harus main full match ya guys ya, dari menit 1 sampai menit 90. Kalau sekarang kan enggak. Jadi waktunya jalan cepet banget guys. Wah, si botak nyetak gol, kocak. Weimer nyetak gol untuk menyamakan kedudukan. Lecunya tanduk dan gol tercipta. Mitch Gary lagi nyetak gol. Selebrasinya see you. Oke, sekarang skor 2-1 kita menang atas Rio Samba SC. Iya, ini dia. Oke, dan untuk taktiknya masih terkunci guys. Itu kenapa saya nggak ubah-ubah taktik ya guys ya. Soalnya masih terkunci. Kemenangan. Oke, kita lanjut. Kita klaim dulu hadiahnya. Apa nih? Uang tunai 2,5 juta, kemudian token 12. Lelang kebuka nih guys. Lelang kebuka. Sekarang kita bisa masuk ke lelang. Nah, kita akan menawar satu pemain incaran Jose Mourinho guys. Kiper, kenapa pilih bintang 4 kocak? Pilowski. Ah, kadal sih Jose, kampret. Kenapa? 5, 4, 3, 2, 1. Drak. Padahal banyak pilihan, kenapa pilihnya kiper? Oke, tapi nggak apa-apa, kita tarik aja langsung. Kita tarik aja langsung ke line up utama kiper kita guys. Kita langsung tarik ke line up utama, dan sekarang untuk tim balance-nya udah naik ke 8,3 ya guys ya. Apalagi Jose. Mainkan laga lagi, latihan. Soalnya pemain yang baru kita rekrut itu belum dapat bonus ketajaman guys. Tapi di sini kita harus menyelesaikan dulu laga. Oh, apa nih? Oh, harus latihan juga Pak. Kita harus latihan dulu Pak. Oke, latihan cepat, nggak apa-apa. Kita latih aja buat naikin from latihan dan juga bonus ketajaman guys. Soalnya pemain-pemain yang baru kita rekrut itu nggak punya bonus ketajaman atau turun. Jadi usahakan kalau misalkan kalian baru main top 11, terus kalian beli pemain atau baru dapat pemain dari event maupun dari akademi remaja, usahakan sebelum dimainkan kalian latih dulu pemain kalian guys. Kalian harus latih terlebih dahulu ya guys ya, biar nanti pemain kamu memiliki bonus ketajaman. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi, dan lawan selanjutnya itu FC London Royal guys. FC London Royal. Oke, kita akan langsung memberikan form latihan menyerang sejak menit awal guys. Ini dia pertandingan antara The Special FC versus FC London Royal. Mendes, O'Brien. Untuk taktiknya masih menyerang seperti biasa ya guys ya. Dan sekarang taktiknya udah kebuka guys. Taktiknya udah kebuka guys. Tadi kan masih terkunci ya, sekarang udah terbuka. Dan kita bisa memberikan instruksi untuk pemain-pemain kita. Nah, di sini kita bisa memberikan instruksi buat pemain bintang kita guys. Sebagai contoh, di sini saya memberikan instruksi menyerang untuk 2 pemain dan bertahan untuk 1 pemain ya guys ya, sementara sisanya main bebas. Pastikan pemain yang diberikan mentalitas menyerang atau bertahan, mereka punya skill menyerang atau bertahan yang bagus. Kemudian untuk prom latihan atau bonus latihan, usahakan gunakan bonus latihan menyerang guys. Usahakan gunakan bonus latihan menyerang, entah itu lawannya berat ataupun lawannya sulit, gunakan bonus latihan menyerang. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan form latihan bertahan pun bisa, tapi kalau saya sendiri biasanya lebih suka menggunakan bonus latihan menyerang guys, karena lebih efektif menurut saya pribadi guys. Oke, skor 2-0 menghadapi FC London Royal. Kita akan lanjutkan lagi, dan sebelum itu kita klaim dulu guys hadiahnya guys. Oke, kita dapat 9 pengobatan dan 22 paket istirahat. Ya, ini apa nih? Kebuka pusat fisioterapi atau pemulihan. Siap. Oke, kita akan memulihkan kedua pemain kita guys.
Oke, 2 pemain kita pulihkan dengan biaya. Oh, belum guys. Kita harus naikin sampai 99, Pak. Harus ditingkatin sampai 99. Sekarang kita disuruh kembali lagi ke beranda dan kita bisa mainkan laga menghadapi Madrid Soul CF. Oke, ini dia pertandingan antara Madrid Soul CF versus The Special FC. Dan seperti yang saya bahas tadi bahwa kita bisa langsung memberikan form latihan menyerang sejak menit awal. Kalau dulu namanya bonus latihan guys, sekarang ganti namanya form latihan ya guys ya. Misi Campino. Nah, bola melambung keluar lapangan, Pak. Oke, di sini kita bisa memberikan langsung instruksi menyerang untuk 2 pemain dan 1 bertahan untuk 1 pemain guys. Oke, nah di sini juga kita bisa merubah penendang sudut ya guys ya. Ini kan si Cunya sendiri dia adalah back tengah guys, masa dia jadi penendang sudut? Kalau misalkan dia terlambat turun, otomatis ini pertahanan kita bisa jadi terbuka. Nah, dia juga menjadi penendang penalti dan juga penendang bebas guys. Jadi harus kita ubah ya guys ya, harus kita ubah biar lebih efektif. Tapi kalau misalkan dia jadi kapten sih nggak apa-apa guys. Nah, tujuan kita memberikan instruksi penendang bebas buat striker kita, tujuannya biar dia itu bisa nyetak banyak gol guys, dari situasi bola mati khususnya, entah itu dari tendangan bebas ataupun dari tendangan sudut, dari tendangan penalti guys, entah itu dari tendangan penalti ataupun dari tendangan bebas ya guys ya. Kita menang 1-0 menghadapi Madrid. Selanjutnya kita bisa apa nih, kebuka The Special FC menang kualifikasi. Oke, kita lanjutkan dan sekarang kita selamat menyelesaikan kualifikasi membuatmu masuk liga. Tapi untuk sementara liga masih belum dibuka guys. Liga masih belum dibuka dan sekarang kita berada di awal musim, tepatnya di matchday kedua ya guys ya. Jadi besok di matchday ketiga kompetisi liga baru dibuka. Oke. Nah, ini dia lawan-lawan yang akan kita hadapi di kompetisi liga. Ternyata sudah terbuka, meskipun di akun-akun kita tuh belum ada ya guys ya. Belum terbuka, dan di sini kita langsung dipertemukan dengan lawan yang lumayan berat. Dengan OVR bintang 4, sementara kita masih punya OVR bintang 3+. Oke. Nah, berikutnya, oh piala dimulai 2 hari lagi. Yang ini dimulai besok 1 hari lagi guys. Saya menanti. Untuk liga dimulai besok dan untuk cup dimulai 2 hari lagi. Jadi ngikutin laga resmi ya guys ya, atau laga ngikutin akun-akun lainnya guys. Jadi biar nanti selesainya barengan gitu. Soalnya besok atau hari ini, besok ya. Setelah reset season, otomatis kompetisi Liga Elite terbuka, tapi karena ini akun baru, otomatis kita masih belum bisa main di Liga Elite atau di Liga Champion. Jadi agar kita bisa lolos ke Liga Elite atau Liga Champion, kita harus bisa membawa tim kita finish di posisi 4 besar. Oke, di sini suka main top 11, ya tentu kita masuk dan kita bisa keluar lagi, dapat 5 token, mantap. Oke, selanjutnya apa? Kita akan diarahkan ke menu jadwal, kemudian kembali lagi ke menu liga, dan ini dia lawan yang akan kita hadapi besok. Dan selanjutnya kita akan cek kompetisi cup, dan masih belum terbuka. Kemudian apa lagi? Latihan lagi. Oke, lakukan latihan lanjutan bersama skuadmu. Nah, ini dia latihan ya guys ya. Latihan pertama kita bisa pilih drill, tapi ini instruksi yang paling umum diberikan untuk kalian yang baru main Top 11, tapi nanti saya kasih saran untuk sesi latihan yang berbeda guys. Kalau ini kan random ya guys ya, sistemnya random, kita bisa pilih semua pemain kemudian pilih drill. Nah, sekarang kita bisa ikuti dulu instruksi dari Jose Mourinho guys. Oke, konfirmasi dan mulai latihan. Untuk sesi latihan nanti kita akan bahas lagi untuk lebih jelasnya. Jadi untuk sementara ikutin Jose Mourinho. Nanti kita bahas untuk sesi latihan
yang efektif. Atau mungkin kalau misalkan nggak sempat hari ini, kita bahas besok setelah from latihan dan juga bonus ketajaman pemain kita menurun, guys. Nanti kita bahas lagi untuk part keduanya ya guys ya. Kita lanjutin dulu untuk tutorial dari Jose Mourinho sampai selesai. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Jadi saya akan memilih Marathon London dulu aja ya guys ya, atau Piala Dunia Futsal dulu guys. Kita akan menghadiri Piala Dunia Futsal dan saksikan sejumlah pemain terandal di dunia berlatih. Kamu akan belajar. Oke, siap. Ya, sudah selesai. Selanjutnya apa? Oh, ini sponsor spesial guys, sponsor spesial. Dan di sini juga kita bisa mendapatkan hadiah gratis ya guys ya. Dan uniknya di akun baru ternyata berbeda guys. Sponsor spesialnya berbeda ya guys ya. Untuk harga premiumnya berapa? Sama 8. Enggak ding, lebih murah ya, 89 ya guys ya. Kali 5. Oke, tapi ya udahlah. Saya tidak tertarik untuk membuka sponsor spesial. Yang penting di sini kita dapat hadiah gratis aja udah bagus. Selanjutnya apa lagi nih? Lanjut manajer klub. Oh, ini klub kita guys. Ini klub kita, dan untuk jersey-nya juga bagus ya guys ya. Jersey kipernya bagus guys. Nah, untuk menu toko kita lihat sepertinya ada hadiah. Oh, nggak ada ding. Kemarin ada hadiah logo gratis pak. Ternyata udah nggak ada ya guys ya. Ternyata sudah tidak ada guys. Kita akan klaim dulu untuk hadiah dari Jalan Manajer, 6 moral dan 9 paket istirahat atau cendol guys, atau booster kondisi guys. Apalagi latihan lagi ya. Perasaan udah latihan kita pak. Kenapa latihan lagi ya? Bentar. Buka apa lagi nih? Kotak masuk. Bentar, ini yang ada tandanya latihan doang pak. Oh iya, kalau misalkan teman-teman mau ningkatin form latihan sampai maksimal, di sini kan masih 6 ya. Masih 6, kita bisa naikin sampai 10 guys. Caranya sangat mudah. Jadi caranya kamu bisa melatih pemain-pemain kamu, tapi karena pemain inti kamu di sini udah punya bonus ketajaman maksimal, jadi pada sesi latihan untuk meningkatkan form latihan menyerang, bertahan, penguasaan dan juga kondisi, di sini kita bisa pilih zona ya guys ya. Jadi kita akan melatih pemain cadangan aja guys. Dan untuk melatih penyerang itu minimal 3 pemain guys. Minimal 3 pemain untuk melatih penyerang ya guys ya. Kemudian pilih drill. Nah, di sini cuma ada 2 pilihan drill latihan aja guys. Yang pertama mudah dan kedua sangat sulit. Jadi kita bisa pilih 2 drill latihan dengan intensitas mudah, yaitu overload tembak, dan 1 drill latihan serangan balik cepat. Kemudian rekonfirmasi, dan di sini agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan guys. Pastikan gunakan 2 kali bonus latihan. Tapi kalau misalkan kalian males, kalian bisa langsung aja mulai sesi latihannya. Karena sesi latihan ini tidak akan mengurangi kondisi pemain kamu ya guys ya. Jadi pemain inti kamu bakal tetap bugar guys. Tapi ada catatan lain guys, ada catatan lain. Jadi ketika kita memilih lebih banyak pemain, otomatis di sini poin pengalaman latihan tim kamu juga bakal lebih cepat naik. Tapi kalau kalian pilih sedikit pemain, poin pengalaman latihan juga naiknya sedikit. Nah, di sini saya akan memilih Kongres Pelatih Nasional, yaitu teknik menembak. Ini juga penting ya guys ya. Tadi kita udah pilih, tadi kita udah membuka drill penguasaan, dan selanjutnya kita bisa pilih drill latihan menyerang guys. Di sini untuk akademi pemain udah dibuka ya guys ya, mantap. Selanjutnya kita akan selesaikan terlebih dahulu untuk form latihan menyerang sampai 10 guys. Soalnya untuk form latihan sendiri akan berkurang sebanyak 2% tiap hari. Jadi pastikan kamu kembali ke tempat latihan secara teratur, terutama di pagi hari guys, sebelum ada pertandingan ya guys ya, setelah reset harian. Nah, sekarang untuk form latihan menyerang sudah maksimal. Kemudian pada sesi latihan berikutnya, di sini kita bisa pilih juga 3 pemain bertahan.
3 pemain bertahan. Kita bisa pilih zona, kemudian pilih pemain bertahan yaitu back dan juga kiper. Nah, di sini untuk melatih back minimal kita harus melatih 4 pemain, guys. Kemudian klik konfirmasi. Jadi kalau misalkan pemain inti kalian itu udah punya udah punya bonus ketajaman maksimal seperti ini, kamu nggak perlu melibatkan pemain inti untuk ikut berlatih, guys. Jadi cukup latih 4 pemain cadangan aja, guys. Cukup pilih 4 back cadangan untuk meningkatkan form latihan kamu sampai maksimal. Oke, selanjutnya kita bisa pilih drill. Nah, di sini cuma ada satu ya, guys ya. Sementara kita udah isi semua slot, tapi langsung aja kita isi semua. Nah, di sini untuk buku strategi atau drill latihan permainan nanti masih belum kebuka, jadi nggak apa-apa, kita bisa pilih drill latihan pressing. 4-4-nya kita isi. Di sini agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan, tapi karena harus nonton iklan, jadi saya langsung mulai sesi latihannya aja, guys. Oke, sekarang udah naik ke 8, kita bisa ulangi lagi. Nah, bentar. Sekarang drill latihan udah mulai kebuka. Saya akan memilih drill latihan bertahan, guys. Tadi kan untuk drill latihan menyerang udah dibuka ya, guys ya. Penguasaan juga udah kebuka, dan sekarang kita bisa pilih drill latihan bertahan. Di sini untuk form latihan masih belum maksimal, jadi kita harus ulangi sesi latihannya sekali lagi, guys, sampai maksimal ya, guys ya. Tapi kali ini kita nggak perlu isi semua slot, jadi pilih 2 slot aja cukup. Oke, bentar, ada apa ini? 2 slot aja cukup, langsung aja kita latih, guys. Oke, sekarang untuk form latihan bertahan udah meningkat di angka 10. Nah, pada sesi latihan berikutnya kita bisa fokus meningkatkan form latihan penguasaan sampai 10 juga, guys. Dan untuk meningkatkan form latihan penguasaan juga kita bisa pilih minimal 4 gelandang. Di sini ternyata cuma ada 1 gelandang cadangan ya, guys ya. Jadi kita harus melatih 4, guys. Minimal melatih 4 pemain cadangan. Kita harus melatih 4 pemain cadangan, tapi ternyata di sini kita cuma punya 1, jadi skip aja nggak apa-apa. Ntar kemudian untuk kondisi di sini juga ada di angka 6. Nah, untuk kondisi minimal kita harus melatih 8 pemain, guys. Jadi kalau penyerang minimal kita harus melatih 3 pemain, sementara untuk back dan juga gelandang minimal kita harus melatih 4 pemain, guys. Minimal harus melatih 4 pemain. Dan untuk kondisi, untuk meningkatkan form latihan kondisi minimal kita harus melatih 8 pemain. Kalau misalkan kurang dari itu, otomatis form latihan kondisi tidak akan meningkat, guys. Oke, untuk fisik dan mental ada 2 drill latihan yang sudah terbuka. Yang pertama pemanasan dan yang kedua peregangan. Kita isi aja full slot seperti ini, kemudian klik konfirmasi. Dan agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kalian bisa menggunakan 2 kali bonus latihan ya, guys ya. Tapi skip aja, kita akan langsung meningkatkan form latihannya, guys. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan 2 kali bonus latihan, otomatis pemain kamu bisa cepat meningkatkan form latihannya, guys. Tapi kalau misalkan manual seperti ini tentu akan lama ya, guys ya. Oke, tadi untuk menyerang udah, bertahan udah, penguasaan juga udah. Sekarang kita bisa ambil yang form latihan drill latihan fisik dan mental ya, guys ya, yaitu lari jauh. Kita bisa ambil aja. Nah, sekarang kita bisa pilih drill latihan lari jauh, guys. Lari jauh. Oke, kita bisa konfirmasi dan ulangi lagi sesi latihannya, guys. Kita bisa ulangi lagi sesi latihannya. Sebenarnya akan lebih enak kalau kita pakai 2 kali bonus latihan, guys. Jadi sesi latihannya bisa lebih cepat tanpa bikin pemain kamu kelelahan, guys. Tapi nanti kalau misalkan udah naik ke 10 mah, besok ketika form latihan turun 2%, otomatis sesi latihannya nggak bakal sekeras ini, guys. Nggak bakal sekeras ini. Jadi besok setelah reset harian, ini kan form latihan menyerang 10 ya, besok bakal turun ke 8. Jadi buat naikin 2% itu mudah banget, guys. Mudah banget.
Oke, sekarang tinggal from latihan penguasaan, tapi kita skip aja dulu karena pemainnya kurang guys. Pemainnya kurang banyak dan apalagi nih. Oke, tugas selesai, kita klaim dulu. Kita klaim dulu guys. Di sini ada keahlian khusus ke-1 kita berikan untuk si MC Gary guys. Dapat spesialis penendang sudut, kocak. Sama uang 2 juta guys, mantap guys. Dapat uang 2 juta. Oke, apalagi? Klub manager masih ada yang belum kebuka nih guys. Masih ada yang belum kebuka. Apalagi nih guys. Bentar. Kompetisi konvensional kembali dalam 23 jam 31 menit. Posisi ke-6. Apalagi ya? Transfer. Bentar. Oke. Di sini masih belum ada target lagi ya. Harusnya ada target juga untuk membuka beberapa fitur lain guys. Pasukan, latihan, transfer, jadwal liga, kompetisi konvensional, cup, klub, manager, sama toko. Berarti yang nggak ada itu stadion ya guys ya. Stadion sama event masih belum kebuka guys. Event masih belum kebuka. Sementara untuk target kita udah selesai semua. Dan di sini juga sebenarnya ada beberapa hadiah yang bisa kita dapatkan guys, seperti moral, cuma gimana cara menyelesaikannya ya? Melatih seluruh anggota tim, rekrut pemain baru. Oh gitu. Menangi pertandingan, memainkan pertandingan liga atau piala, melatih seluruh anggota tim, merekrut pemain baru. Guys. Oke, kita coba rekrut pemain baru dulu, tapi sebelum kita merekrut pemain baru, kita harus cek terlebih dahulu pemain-pemain mana yang akan kita butuhkan guys. Pemain mana yang benar-benar kita butuhkan. Jadi karena token kita terbatas, uang juga terbatas, usahakan jangan boros ya guys ya. Usahakan jangan boros. Beli pemain yang benar-benar kalian butuhkan. Nah, di sini kita udah punya penyerang guys. Jadi untuk penyerang kita berikan aja mentalitas penyerang, kemudian begitupun dengan penyerang sayap guys. Striker kasih mentalitas penyerang, penyerang sayap juga kasih mentalitas penyerang. Nah, di sini saya membutuhkan penyerang atau gelandang tengah guys. Jadi kita akan bisa memperkuat tim kita dengan lebih baik. Jadi saya akan masuk ke bursa transfer dan membeli pemain guys. Membeli pemain khususnya untuk AML. Jadi untuk pemain yang kita beli dari lelang di sini kan harganya lumayan mahal ya. Jadi kita usahakan jangan langsung beli pemain yang harganya mahal guys. Cukup beli pemain yang benar-benar kalian butuhkan dan nggak perlu beli pemain bintang 5. Pemain bintang 4 atau bintang 30 nggak apa-apa. Tapi karena tadi pemain yang kita dapatkan itu bintang 5, otomatis agar squad kita balance ya. Usahakan selisihnya jangan terlalu jauh guys. Jadi kita bisa pilih atau bisa beli pemain bintang 4 ya guys ya. Pemain bintang 4, dan kali ini saya akan coba membeli back. Oke. Durasinya 5 4 3 2 1. Oke, kita langsung aja beli pemain yang murah DL. Alah, udah selesai kocak. Sayang sekali udah selesai, jadi kita harus ulangi lagi ya guys ya. Kita harus ulangi lagi, dan tadi kita butuh banyak pemain, sebenarnya butuh banyak pemain. Tapi nggak mesti semuanya harus kita beli dulu guys. Untuk kiper udah ada, kemudian back tengah udah ada, penyerang juga udah ada. Tapi kita butuh mungkin 2 atau 3 pemain dari bursa transfer. Saya akan membeli bukan 4 tapi 3 pemain bintang 4 guys. 3 pemain bintang 4, atau karena di sini pilihannya mungkin sangat terbatas ya. Pilihannya sangat terbatas dan uangnya juga cukup minim, cuma ada di angka 6,8 juta. Jadi kita bisa pilih atau bisa beli pemain yang harganya murah-murah aja guys. Kita bisa beli pemain yang harganya murah, tapi sebelum kalian beli pastikan kamu cek terlebih dahulu performa pemain yang akan kamu beli guys. Jadi jangan asal beli ya guys ya. Sebagai contoh di sini saya akan membeli back tengah. Oh, back tengah menunggu guys. Back tengah menunggu, saya akan membeli DL. Nah
Pastikan kamu cek terlebih dahulu untuk performa pemain kamu guys. Kalau misalkan performanya bagus ya, 8, 9, 10 kamu bisa beli. Tapi kalau misalkan performanya itu 7, 6, 5, apalagi 4, itu usahakan jangan dibeli guys. Jangan dibeli ya guys ya. Beli pemain yang benar-benar kamu butuhkan dan pastikan performanya bagus. DRMR. Nah, sebagai contoh di sini nih kita perhatikan Andreas Whitfield. Dia punya performa 8, bisa dibilang termasuk bagus. Sementara si Philip ini gaya mainnya sayap palsu, statistiknya juga bagus banget 10. Jadi kita bisa pertimbangkan beli si Tom Philip ini guys. Tapi posisi terbaiknya itu DR ya guys ya. Kalau ditempatin di posisi MR maupun AMR ini kurang begitu efektif. Tapi kalau di MR itu nggak apa-apa ya guys ya. Kalau di MR agak sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masuk ke penyerang ini bakal repot juga sih. Soalnya instingnya tetap jadi seorang back karena posisi terbaiknya itu back. MR, AMR. MR udah ada ya, ML yang belum ya. ML belum guys. Ini ada ML Ali Imsawi. Nah, performanya 7 biasa aja nih. Sementara pemain lain DL, DR, MR, DMC. Nah, ini juga bagus banget guys. Bagus banget ya guys ya. Statistiknya kita lihat dia punya performa 10. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, pastikan performanya bagus, catatan gol maupun umpannya bagus, dan kalian lihat berapa banyak kartu kuning yang udah dia dapatkan. Karena kalau misalkan performanya bagus tapi pemain yang akan kamu beli ternyata dapat banyak kartu kuning, otomatis ada kemungkinan pemain tersebut cenderung adalah pemain yang keras. Jadi perhatikan untuk performa. Selain itu ada juga yang harus kalian perhatikan ya guys ya, yaitu atribut guys. Atribut juga penting banget untuk pemain yang akan kalian beli. Meskipun kita bisa pilih sendiri sih, kita bisa pilih sendiri atau bisa latih sendiri untuk atributnya agar sesuai dengan posisi maupun gaya mainnya. Tapi kalau misalkan kalian mau cek, paling penting cek performanya terlebih dahulu, lalu keterampilannya guys. Dan di sini pemain yang akan kita beli dia punya skill bertahan yang bagus dan rata-rata ada di angka 107-an. Kemudian dia juga punya fisik yang bagus ya guys ya, tapi passingnya agak sedikit rendah di angka 82, bahkan menjadi atribut terendah dari atribut lainnya guys. Oke, kita coba ikut menawar tapi harganya lumayan mahal guys. Kita tunda dulu. Kita tunda dulu guys, kita tunda dulu. Atau nggak apa-apa, boleh aja ya. Ini masih menunggu aja kocak. Tawar. Oke. Ya, waktunya udah habis, Pak. Waktunya udah habis, udah berubah lagi, Pak. Waktunya udah habis dan tadi kita butuh pemain mana aja ya? Saya nggak tertarik buat beli pemain bintang dulu, guys, karena ini masih awal musim ya, guys ya. Jadi usahakan kalau misalkan teman-teman baru main Top 11 untuk belanja pemain atau memperkuat tim dengan cara melatih pemain secara individu atau secara militer, usahakan latih saat kompetisi liga sudah dibuka. Kalau misalkan kalian sudah belanja besar-besaran di awal musim seperti ini, tepatnya di hari pertama dan juga di hari kedua, ada kemungkinan ada kemungkinan di kompetisi liga kalian bakal ketemu lawan yang kualitasnya besar banget guys. Jadi kalau saya sendiri biasanya untuk memperkuat tim itu, saya lebih suka memperkuat tim di hari ketiga awal musim, atau tepatnya ketika kompetisi liga sudah dibuka. Dan di sana nanti kita bisa lihat semua lawan kita punya kualitas berapa. Jadi kita bisa lebih leluasa melatih tim kita nantinya guys. Jadi kita bisa sesuaikan, oh lawan kita OVR-nya segini nih. Jadi kalau misalkan kita mau latih tim kita itu bisa disesuaikan. Kalau misalkan tim lawan punya OVR bintang 5, ya udah kita up aja sampai bintang 5 plus sedikit gitu, biar tim kita sedikit lebih kuat gitu ya guys ya. Dan di sini untuk belanja pemain kita tunda dulu aja guys. Kita tunda dulu aja. Dan mungkin kita akan bikin part kedua ya guys ya. Kita akan bikin part kedua karena di sini kita masih belum bisa membuka sesuatu. Kita harus nunggu dulu kembali dalam 23 jam 22 menit. Jadi mungkin besok baru kita bahas part keduanya guys. Jadi intinya ketika kita baru main Top 11, ini teman-teman dengerin baik-baik, ketika kita baru main Top 11 usahakan jangan boros ya guys ya. Tabung uang kamu dan sumber daya tim kamu itu untuk kebutuhan yang penting banget. Di awal musim seperti ini biasanya lawan yang akan kita hadapi kebanyakan bot
Apalagi kalau akun baru itu lawannya juga nggak terlalu berat, tapi nggak ada salahnya juga kalau kalian mau memperkuat tim kalian di awal musim. Tapi tunggu di hari ketiga awal musim setelah kompetisi liga dibuka. Nah, lalu ngapain kalau misalkan kita nggak main bang? Kita harus nunggu 1 hari. Nah, ada satu hal lagi yang paling penting buat teman-teman yang baru main Top 11. Pastikan kalau kalian lagi jenuh, lagi bengong, lagi bete ya, apalagi buat teman-teman yang males top up, salah satu hal yang paling penting dan harus kalian lakukan untuk player gratisan yaitu nabung booster kondisi sebanyak-banyaknya. Ya, saya tahu banyak banget teman-teman yang ngeluh mengenai nonton iklan karena katanya ini game iklan. Iya, beneran ini game iklan. Tapi nggak apa-apa sih menurut saya, soalnya kalau kita nggak ngumpulin booster kondisi via iklan ya mau nggak mau kalian harus top up guys, harus top up buat beli token, dan tokennya nanti bisa ditukar ke booster kondisi atau paket istirahat, bisa ditukar. Tapi kalau misalkan kalian adalah player gratisan atau free flyer dan kalian pengen bersaing memperebutkan gelar juara tiap musimnya, salah satu hal yang paling penting di game Top 11 yaitu nabung booster kondisi via iklan secara gratis di sini guys. Dari total ada 25 iklan. Kalau sekarang kalau nggak salah sih sekitar 15, tapi di akun saya masih 25 iklan guys. Di akun saya masih ada 25 iklan per hari ya guys ya. Kalau di kali semusim otomatis kita bisa ngumpulin sampai 700 poster kondisi semusim. Dan kalau saya sendiri saat pertama kali main Top 11 itu nggak langsung memperkuat tim. Jadi kalau misalkan saya beli pemain pun, saya beli pemain yang benar-benar dibutuhkan, dan maksimal semusim saya cuma beli 3 pemain yang benar-benar saya butuhin guys. 3 pemain, sisanya ditabung. Token, paket istirahat, kemudian moral, pengobatan, itu sisanya ditabung ya guys ya. Tapi untuk pengobatan kita kadang-kadang nggak tahu gitu guys. Kadang-kadang ada pemain yang cedera. Tapi kalau misalkan bukan pemain inti yang cedera, usahakan lebih baik ganti aja pakai pemain cadangan ya guys ya. Usahakan ganti pakai pemain cadangan, kecuali pemain inti, pemain yang benar-benar jadi pemain kunci, baru kalian bisa pulihkan kondisi pemain tersebut. Itu pun kalau misalkan durasinya 1 harian, tapi kalau misalkan 2 harian ya kalian mungkin harus cadangin dulu. Soalnya kalau misalkan kalian harus memulihkan pemain yang cedera menggunakan pengobatan ini, otomatis mungkin biayanya akan mahal dan ujung-ujungnya kalian akan kehilangan pengobatan yang sudah kalian miliki ya guys ya. Intinya akan boros lah, karena biasanya cedera itu akan sering terjadi saat pertama kali kalian main Top 11. Tapi setelah nanti masuk level 3, 4, atau 5, cedera itu akan menurun karena fasilitas stadion juga bakal mempengaruhi cedera pemain-pemain kamu guys, khususnya untuk rumput lapangan. Tapi di sini saya masih belum bisa membahas karena fitur stadion masih belum terbuka dan kita harus nunggu 1 hari terlebih dahulu sampai besok kompetisi liga baru dibuka, dan mungkin kita akan bahas lagi mengenai cara main Top 11. Intinya kita harus nabung booster kondisi sebanyak-banyaknya. Dan buat yang nanya, bang booster kondisi itu buat apa? Nah, booster kondisi ini tujuannya buat memulihkan kondisi pemain kita yang kelelahan. Tapi kalau kalian menggunakan sesi latihan yang udah pernah saya bahas, kamu bisa coba cek video saya yang cara melatih pemain setiap hari. Kamu bisa cek video itu. Jadi dengan sesi latihan yang saya bahas tersebut, nantinya booster kondisi yang udah kita kumpulin itu nggak bakal terpakai. Tapi kalau kalian tidak menggunakan cara tersebut, sebenarnya bisa aja. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, biasanya teman-teman akan menggunakan tabungan booster kondisi untuk memulihkan kondisi pemain inti. Dan karena kalian selalu memulihkan kondisi pemain menggunakan tabungan booster kondisi, otomatis kalian tidak memiliki tabungan untuk musim selanjutnya. Karena di musim selanjutnya biasanya lawan yang akan kalian hadapi itu jauh lebih sulit guys, akan jauh lebih sulit daripada lawan di level pertama. Jadi saya akan nabung booster kondisi biasanya itu semusim ya guys ya, semusim, 2 musim, atau 3 musim. Jadi ketika booster kondisi udah terkumpul banyak banget, baru saya akan mulai memperkuat tim saya guys. Dan ini sudah saya buktikan di akun kedua saya, yaitu akun Chelsea. Dimana di akun Chelsea saya lumayan sukses karena tiap musim selalu dapat trofi gitu. Jadi pentingnya booster kondisi nanti akan kita gunakan untuk melatih pemain secara individu. Nanti kita bisa meningkatkan kualitas dan juga skill pemain-pemain kita guys.
Di sini kita bisa tingkatkan. Dan untuk sesi latihan individu atau sesi latihan militer sudah sering saya bahas videonya di channel saya. Kalian coba cek videonya di channel saya ya guys ya, karena hal yang paling penting selain nabung booster kondisi yaitu melatih pemain secara individu. Itu guys. Oke, itu dia sedikit masukan dari saya. Dan untuk taktik maupun formasi sebenarnya bisa kita atur sesuai keinginan kita, tapi karena ini masih awal dan saya harap teman-teman juga jangan dulu memborong pemain dari lelang karena kompetisi liga baru dibuka. Jadi untuk sementara cukup seperti ini dulu guys. Besok setelah kompetisi liga baru dibuka dan kalian sudah tahu lawannya seperti apa, baru kalian mulai memperkuat tim kamu. Itu pun jangan sampai memborong semua pemain dari lelang ya guys ya, jangan sampai, karena dengan kamu memborong pemain dari lelang otomatis kamu akan menghabiskan token dan juga keuangan tim kamu guys. Kalau misalkan keuangan tim kamu sampai minus, otomatis nanti pemain bintang yang udah kamu beli tadi bakal hengkang dan uangnya bakal digunakan untuk membayar hutang kamu guys. Gitu. Oke, untuk formasi untuk sementara masih seperti ini, nanti kita akan bahas di part selanjutnya guys ya. Dan ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat yang bersihkan dan tidak, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.